Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan sejumlah nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Penambahan pemain naturalisasi dilakukan PSSI demi memperkuat skuad Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support. Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 dapat bawa kepemimpinan Pak Menpora. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya. Pastinya selalu saya sampaikan bahwa strategi kita memaksimalkan potensi diaspora kita, bagaimana kita bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tapi harus diingat segala strategi terkait penyiapan usia dini, bahkan sekarang kita Kemenpora. Tisdalinga menuju Indonesia, antara rumor menggema dan harapan besar tim Garuda. Wacana naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia seolah tak pernah ada habisnya. Setiap kali ada pemain berdarah Belanda atau Eropa dengan performa cemerlang, namanya langsung digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk membela merah putih. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada sosok Tisdalinga, seorang penyerang tajam dari klub Serie A, Bologna FC. Kabar ini muncul di tengah kebutuhan mendesak PSSI untuk mencari striker kelas A pasca cedera parah yang menimpa oleh Romeni. Tisdalinga, yang lahir di Groningen, Belanda, pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, kini berusia 24 tahun dan memiliki postur ideal sebagai ujung tombak dengan tinggi 190 cm. Karir profesionalnya dimulai di klub Excelsior Rotterdam, di mana ia mencuri perhatian dengan ketajamannya. Penampilan gemilangnya di sana membawanya ke Toulouse FC di Liga Prancis. Di Prancis, Dalinga semakin mengasah insting golnya. Ia bahkan menjadi pencetak gol terbanyak di Coupe de France musim 2022-2023 dengan 6 gol, mengantarkan Toulouse meraih gelar juara. Prestasi ini menjadi bukti nyata kualitasnya di kompetisi top Eropa. Setelah dari Toulouse, Dalinga hijrah ke Italia dan kini bermain untuk Bologna, salah satu klub papan tengah yang tampil kompetitif di Serie A. Nama Dalinga mulai santer dirumorkan bakal dinaturalisasi setelah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dikabarkan bergerak cepat mencari pengganti oleh Romeni. Romeni, yang sebelumnya juga merupakan pemain naturalisasi, mengalami cedera serius yang membuatnya harus absen dalam waktu lama, termasuk di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini menciptakan kekosongan di lini depan timnas Indonesia. Dengan performa Dalinga yang mumpuni di Serie A, serta pengalaman bermain di timnas muda dan senior Belanda, ia dianggap sebagai solusi ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Rumor ini pertama kali dibocorkan oleh akun media sosial yang kerap memberikan informasi sepak bola, dan seketika langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tisdalinga disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia, dengan nama marga Dalinga yang kabarnya pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950-an. Namun, penting untuk dicatat, informasi ini masih sebatas rumor. Hingga saat ini, belum ada bukti otentik yang secara resmi menguatkan klaim bahwa Dalinga benar-benar memiliki darah Indonesia. Beberapa sumber, termasuk YouTuber Yusa Nugraha yang sering membahas pemain diaspora, bahkan menyebut asal-usul Dalinga belum jelas. Meskipun demikian, harapan besar sudah terlanjur membumbung tinggi. Kehadiran Dalinga diyakini akan memberikan daya gedor yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya di liga-liga top Eropa dapat menjadi pembeda dan mengangkat level permainan tim Garuda. Potensi transfermarktnya yang tinggi, bahkan disebut-sebut akan menjadikannya pemain termahal di skuad timnas Indonesia jika naturalisasinya terwujud, menambah magnet daya tarik bagi para pendukung. Media-media internasional,
termasuk media Korea Selatan, juga turut menyoroti isu ini. Dalam sebuah ulasan, media Korea, NATE, bahkan menjuluki Dalinga sebagai bos terakhir yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, mengacu pada serangkaian panjang proses naturalisasi yang telah dilakukan PSSI. Mereka memuji Dalinga sebagai penyerang yang produktif dan kompetitif di Serie A, dan menilai kehadirannya akan membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Namun, di balik semua euforia dan harapan, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Selain belum adanya bukti